ada yang berkoordinasi dalam desa. Artinya itu pada masing-masing inisiatif membangun. Karena saya juga pernah saya kumpulkan semua pedagang yang ada di atas bantaran, terutama dari mulai Talang itu yang pos BPPKB itu saya panggil sampai ke arah desa ya. Di situ saya undang, alhamdulillah juga berdatangan di situ, kita musyawarah. Intinya saya menanyakan sejauh ini atas izin siapa berdagang di situ. Saya dengar ada beberapa yang disewakan sampai ada yang dijual belikan misalnya gitu. Sementara kan desa sama sekali nol, nggak ada yang mengetahui. Sampai akhirnya kita juga nggak tahu memang awalnya mungkin bukan. Sementara semenjak saya ngejabat juga memang udah banyak kan yang berdagang di atas bantaran itu, dan semakin kemari semakin padat kayaknya nggak ada ruang kosong, langsung diterap-terapkan aja gitu. Sampai pada saat itu saya kumpulkan, tujuan saya mau ada penertiban. Saya bilang mohon maaf semua bapak ibu sekalian ya, terkait masalah bapak yang berdagang di situ. Selama ini saya nggak pernah tahu, dan saya sekarang pengen tahu seperti apa sih mekanismenya itu. Betul. Terus sampai terakhir saya buat kasih surat masing-masing para pedagang, buat surat pernyataan bersedia apabila dibutuhkan oleh pemerintah dibongkar. Gitu. Jadi nggak ada tuntutan dari dia, intinya nggak ada minta ganti rugi. Itu salah satunya. Memang baru beberapa orang yang mengumpulkan, karena kita selama ini mulai menjabat berfungsi banjir, kita kan menggiring adanya air yang tersumbat, karena itu kan kali-kali alam lah, artinya bukan kali irigasi, nggak ada yang merawat. Nah kita sebagai desa, warga kita kan di depan kebanjiran, mau nggak mau kan kita harus ambil tindakan. Situ kan kita nggak ada biaya, nggak ada operasional, nggak ada. Untuk bangunan baru ini yang memberikan izin siapa Pak? Nggak ada. Kagak ada. Nggak ada. Tapi Pak Lurah mau tahu. Saya mengetahui dengan adanya bangunan di situ, makanya kemarin saya undang gitu. Tanggapan pedagang di saat dikonfirmasi saat Pak Lurah mengundang mereka, apa tanggapannya? Ya dia ada beberapa, sampai pada saat saya tanya, coba jujur aja sih, selama ini siapa yang memberikan izin di situ, atau memang garapan siapa? Karena ada bahasa-bahasa ini garapan si A dari awalnya sebelum masih katakan masih sepi lah. Nah, sempat memang dulu awalnya ditanami pohon pisang gitu ya. Nah, setelah ada para pedagang di situ kan mulai satu demi satu kan. Nah, seolah-olah kan mungkin salah satunya dia koordinasi dengan penggarap itu awalnya. Sementara desa nggak pernah mengeluarkan surat garapan. Iya. Siapa jadi inisiatif aja. Oh, inisiatifnya garap. Inisiatif ada orang yang sekitar sipil lah, atau mungkin orang di sekitar di pisangan satunya gitu. Terus tanggapan Pak Lurah memandang Satpol PP yang jadi garda terdepan, melihat adanya bangunan yang kita tahu bahwa lahan PU itu harus ada izin dari pemilik PU, benar? Sedangkan ini pun kita tidak menemukan izin dari PU bahwa layaknya dibangun di situ. Betul sekali. Satpol PP, pandangan Pak Lurah, yang menurut Pak Lurah sebagai garda. Saya juga pengen ada koordinasi dengan pihak Satpol PP, intinya minta arahan dari dia seperti apa ke depannya. Semua para pedagang, bukan hanya di situ. Saya minta dari ujung desa, karena dari ujung desa itu banyak yang sudah membangun di atas bantaran, bahkan membuat jembatan sepanjang-panjangnya. Sampai pada saat banjir aja saya bawa paksa. Saya bilang kalau emang nggak suka, ayo kita musyawarah, karena ini jelas-jelas dibongkar keseluruhannya udah wajar kan. Dia juga nggak ada koordinasi dengan desa, karena ini menyumbat kan, mengganggu lingkungan semua. Dia hanya yang menguntung hanya orang kita aja, tapi yang dirugikan adalah lingkungan kebanjiran. Ternyata setelah kita bobok itu hampir 1 truk sampah yang di bawah itu, karena sepanjang-panjangnya mungkin ibu lihat atau bapak lihat kan, dari mulai ujung desa itu yang toko keramik itu kan di atas bantaran semua, sampai toko-toko juga ada yang kena gitu. Sebentar ya lagi dapat Pak. Kayak gitu ya. Jadi saya pengen berharap nih, kalau teman-teman mau nyari berita di situ, saya pengen sih jangan cuma satu,
Karena di situ yang kalau dibilang permanen bukan hanya satu. Sebelum itu juga ada beberapa pedagang yang sudah bentuknya permanen, bahkan ada yang semi permanen. Pokoknya dari ujung desa lah. Perhatikan itu biasanya kali itu pasti ada bantar ada tanggul kan, nggak mungkin langsung diperas di bibir kali kan. Itu ada tanah prek 1 atau 2 meter gitu. Nah, sementara dia membangun itu seenaknya aja, termasuk bengkel mobil yang besar itu. Dia membangun itu di bibir kali, harusnya dia prek mundur. Itu udah sempat saya tegur pada saat itu. Ini jelas-jelas ini tanah, dia bilang bahasanya beli. Berarti kan salah bang. Berarti kalau beli berarti ada orang yang menjual karena dia belinya keseluruhan ke sana. Jadi pengukurannya itu langsung ke bibir jalan mungkin gitu. Itu pemiliknya orang mana itu? Cina. Siapa namanya? Saya nggak hafal tuh namanya. Boleh Ada saya cek ke ininya. Iya, itu salah satunya kan tiang bangunan itu adanya pas di bibir kali itu. Harusnya kan logika kita ada tanah prek kan 1-2 meter itu. Itu tanah PU kan. Makanya saya juga pengen ada penertiban nih, pengen ada teguran dari pihak PU nanti kontrol ke lapangan seperti apa tindakan selanjutnya. Jadi sementara ini saya atas nama desa satu pun nggak ada. Bahkan saya kemarin sampai sampaikan nama pedagang, saya insya Allah di bulan September ini mau mengadakan bakti besar-besaran ya. Artinya dari ujung desa ke ujung desa. Terutama kita bakti jangan di musim banjir ya. Betul. Karena musim banjir salah kalau kata saya, Iya. hanya menggiring air saja. Tapi kalau musim kering begini kelihatan tam sampah-sampah. Nah itu yang harus kita angkat. Dan saya mohon para pedagang yang ada di situ, saya jujur mohon ikut sumbangsinya. Kalau emang nggak mau memberikan sumbangsi, ayo kerja sama-sama rawat yang ada di sekitar situ. Terutama yang ada masing-masing berdagang di atas bantaran itu. Jadi karena yang saya tahu itu para penyangga jembatan yang udah dicor itu nggak dicabut, jadi seenaknya aja. Sementara sampah kan akhirnya kan tersumbang. Nah ini jadi tugas kita. Makanya saya juga ini kan lagi siap-siap mengadakan bakti nanti. Itu salah satunya pedagang saya mau libatkan. Apa pernah nggak kepala desa mencoba untuk mengajukan ke lahan PU bahwa lahan ini mau kita peruntukkan bagi UKM para pengusaha kecil? Belum. Justru kita juga lagi mencoba link ya. Di PU nanti langkah selanjutnya kita juga pengen. Sebenarnya seandainya ada pedagang di situ, kita pengen ada yang tertata gitu. Biar kelihatannya kan rapi. Saluran yang ada juga kelihatan nyaman. Apalagi kemarin ada keluhan dari para pedagang yang mie ceker itu ya. Ada sampah bekas mobil nuduk kayak ini kan turapnya tuh ini kan longsor ke kali. Di situ sampah termasuk bangkai itu kan bar. Akibatnya kan dampaknya kan para